Iya. Sudah diracunin diving atau Iya bagaimana? nih, suka kan? Bukan dong. Jadi kalau kalian berdua kalau menjalin hubungan siapa yang lebih cenderung duluan? Siapa ya? Ya, apa sama ya? Kayaknya sama-sama aja deh, iya. Soalnya kita berdua nggak pernah pengen bikin pasangan cemburu sih. Sebisa mungkin jangan sampai ada yang cemburu di Yap. satu sama lain gitu. Jadi ya dijaga masing-masing perasaannya aja. Belajar diving ini dari kapan berarti Mari? Kita dari April ya? Iya. April. Ini emang Ili yang minta juga kah atau bagaimana? Enggak, aku emang ada ketertarikan dari dulu. Cuman Prilly lah yang membuat itu menjadi possible. Ya, terima kasih pada Ibu. Gimana Li ngajarin Omar apa agak kesulitan? Enggak sih, cuma lucu aja awal-awalnya dia deg-degan. Padahal pas udah nyebur jago banget gitu, kayak udah sering diving. Dan tim divingku juga yang ngeliat dia diving, udah jago ya gitu, kayak bukan pemula gitu. Biasanya kalau pemula kan di dalam air tuh kayak susah untuk seimbang gitu kan, dan susah untuk berenangnya tenang gitu. Tapi dia udah baik-baik aja, udah jago. Jadi ya udah, aku nggak kayak ngajarin, kayak emang udah trip lama aja. Berarti udah berapa kali diving ini? Baru sekali di Manado ya. Ya, total udah 10 dive ya? Total 10 kali diving. 12. Iya, di Manado kita udah di 10 titik dive site gitu. Ada bucket list terbaru kah yang diving bareng lagi? Banyak banget. Mau kemana? Raja Api. Ada deh. Banyak deh. Banyak lah yang kita pengen, tapi ya kita kan harus lihat cuaca sama ombak juga. Rencana liburan bareng aja kayak berdua kemana? Seperti apa? Eropa iya. Coba. Nggak gini, jadi kalau untuk ini ya buat kalian semua, kita tuh merencanakan liburan tuh biasanya pertama faktor waktu. Ketika kita lagi nggak sibuk atau kita ada waktu senggang, itu kita optimize. Langsung pergi. Kedua, apa yang kita lagi cari. Jadi kalau misalnya kita lihat destinasi berikutnya, jujur emang belum tahu karena mungkin dari seminggu sebelumnya kita pengen melihat Indonesia Timur, kita ingin melihat budaya Eropa ya, kita ke Eropa. Ya gitu kurang lebih filosofi kita. Cukup impulsif sih Ya, kita, tergantung waktunya berapa lama. Karena kalau misalnya seminggu doang off-nya, kayaknya kalau keluar negeri jauh-jauh juga agak buang-buang waktu, buang-buang di jalan kan. Jadi yaudah deh kita lihat pilihan-pilihan destinasi lain. Tapi rasa random itu masih kamu random kayak sini yuk tiba-tiba aja Bisa, Ya. sangat-sangat random. Kita bisa ngerubah destinasi dalam waktu sehari atau beberapa hari sebelum berangkat. Enggak tuh di hari itu ya juga. Di hari itu Oh maksudnya kalau misalnya pas di sana ya? kayak pas udah di sana bisa berubah, tapi kalau pas belum berangkat juga tadi rencana mau kemana kita bisa berubah gitu. Selagi aman semuanya, tiketnya ada, terus kalau keluar negeri visanya aman ya kita berangkat aja. Kalau di liburan ke pantai Oke, kebetulan aku kerja bersama Konservasi Indonesia. Jadi hiu paus yang ada di Gorontalo itu sudah dipasang satelit di sayap dan di siripnya. Jadi saintis atau ilmuwan yang ada di Konservasi Indonesia sudah bisa memonitor hiu paus yang memang sudah di-tag, sudah dipasang satelitnya. Kebetulan aku juga salah satu yang memasang di Teluk Saleh. Nah, ketika diteliti, aktivitas feeding atau memberi makan hiu paus itu tidak mengganggu pola makannya, karena hiu paus itu nggak bisa makannya cuma dari di permukaan. Kebutuhan kalori hiu paus itu banyak. Jadi setelah dia makan yang di permukaan, yang dikasih makan sama kita, dia akan tetap berenang ke bawah. Ini menurut penelitian monitor satelit yang kita pasang, dia akan tetap berenang ke bawah, nyari-nyari makanan lain, karena dia nggak mungkin makan satu jenis doang. Dia akan mencari ikan-ikan kecil lainnya, akan mencari ikan alam dan segala macam. Jadi sebenarnya itu tidak merubah pola alaminya hiu paus, tapi tetap nggak boleh berlebihan juga. Harus ada regulasi yang diketatin gitu. Misalnya kalau berwisata di sana jangan langsung sekaligus ramai, karena kan yang ada di sana bukan cuma scuba diving ya, tapi ada free diving dan ada snorkeling. Kadang kalau diver-diver itu nunggu di permukaan, suka nggak sengaja tersentuh si hiu pausnya, dan itu bisa mengganggu kan, kasihan kalau tersentuh. Jadi harusnya ada regulasi yang ketat untuk itu, tapi sebenarnya aktivitas itu tidak sepenuhnya mengganggu hiu paus menurut penelitian yang ada. Dan itu kan memang sumber pencarian warga di sana, dan memang udah terjadi. Dan hiu paus yang di situ itu, yang di Gorontalo, dia emang datang itu karena ada tambak kuda.
udang di sana. Tadinya nelayan tuh malah nggak mau ada hiu paus di situ karena mengganggu ikan, memakan ikan-ikan kecil di situ kan. Tapi dia datang terus karena ada tambah udang dan akhirnya menjadi pariwisata. Jadi aku rasa sebelum kita ngeviralin sesuatu harus ada penelitian yang kita tahu. Kebetulan aku udah nyebur masangin satelitnya, aku udah kerja sama ilmuwan di konservasi, dan kita juga di konservasi itu memperjuangkan kok regulasi yang adil antara satwa dan manusianya gitu. Dari kontra karena kan juga bisa dibilang lumayan banget ya. Menurut aku kalau misalnya wisata itu dibikin mahal, wajar-wajar aja gitu. Karena karena kan susah ya untuk kesana gitu loh, dan itu kan pencarian warga lokal di situ. Ada beberapa hal yang harus disiapkan sama warga di situ untuk berwisata, penghuninya apa, jadwalnya. Makanya aku bilang kan regulasinya harus diketatin, nggak bisa tiba-tiba orang langsung 15 orang di situ megang-megang hiu pausnya, kan nggak boleh. Jadi kalau misalnya dibikin mahal, yang itu justru malah membatasi wisatawan, yang justru malah bagus. Jadinya adil untuk satwa dan manusia gitu. Yang merujuk kepada penelitian empiris itu bagus gitu ya. Cuman terkadang ketika kita memakai penelitian empiris dan kita memakai contoh dari luar negeri kita terapkan, itu kadang juga susah gitu. Karena kita melihat kondisi dan situasi yang ada di lokasi tempat. Maka riset itu bukan hanya empiris yang dibutuhkan, apalagi untuk hal-hal seperti ini yang kompleks ya isunya. Ada juga pentingnya kita melihat warga-warga setempat tuh reaksi seperti apa gitu loh, karena yang tinggal di situ tuh bukan hanya satwa tapi juga ada warga-warga lokal gitu. Jadi ada pentingnya juga kita mungkin melihat dua sisi, bukan hanya satu sisi yang kita melihat lalu kita memviralkan lalu kita komen. Karena nggak bisa dibandingin perairan di situ sama Australia gitu. Itu geografisnya beda, orang-orangnya beda, perilaku satwanya pun juga beda gitu. Makanya gimana ya kalau ada video-video kayak gitu tuh karena aku juga terjun langsung, ngobrol langsung sama ilmuwannya, sama saintisnya, ada ekspedisi untuk hiu paus. Jadi ya kita yang benar-benar tanya kan sebenarnya gitu. Thank you Billy.